Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Barlian. Saya mahasiswa dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Prodi Penjaskes semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mendidik peserta didik dengan baik dan benar, ya. Di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu para pelatih pendidik. Poin pertama, dibiasakan datang tepat waktu. Jadi Bapak Ibu peserta didik, pelatih pendidik, dibiasakanlah datang tepat waktu. Minimal kita sebagai pendidik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita sudah standby duluan di dalam kelas. Minimal 10 menit sebelum peserta didik sampai ke sekolah, ya. Maka dengan kita membiasakan datang tepat waktu, maka peserta didik akan berkaca pada diri kita. Wah, itu kan? Kita sebagai pendidik aja sudah memberikan contoh yang baik, baru kita kasih penekanan bahwa mereka tuh harus datang tepat waktu. Andai kata dan bila mana ada siswa yang ngeyel, boleh sedikit dikasih arahan, teguran, gitu kan? Atau bisa kita kasih hukuman, misalkan disuruh nyanyi misalkan, atau disuruh ngaji, alangkah baiknya agar menambah kerohaniannya seperti itu, ya. Jadi tolong diperhatikan dari segi waktu, jangan sampai membuang waktu, ya, seperti itu. Kemudian poin kedua yaitu berpakaian rapi dan sopan. Jadi harus Bapak Ibu perhatikan, ya, sebagai pendidik kita harus memberikan contoh yang baik dari segi pakaian, ya, rambut. Jangan sampai kita sebagai pendidik rambutnya gondrong, kita negor, ya, memberikan teguran kepada peserta didik, rambutnya tolong dipotong. Kemudian ada yang nyeletuk, peserta didik Bapak saja rambutnya gondrong. Bagaimana kita akan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita? Jadi alangkah baiknya dari segi pakaian, rambut, baju dibiasakan dimasukkan ke dalam celana. Jangan sampai bajunya nggak karuan, acak-acakan. Dan jangan sampai juga tidak memakai sepatu atau tidak memakai kaos kaki, ya, karena itu untuk kesehatan juga, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan kerapihan dan kesopanannya dalam segi berpakaian, seperti itu, ya. Kemudian poin ketiga yaitu saling menghargai atau toleransi. Ketika ada siswa yang bertanya, yang menyampaikan argumen, pendapat, kita sebagai pendidik harus merangkul, menerima ketika pendapatnya, argumennya, kita buat kesimpulan atau kita buat untuk perubahan dalam diri kita yang dimaksud koreksi, seperti itu. Misalkan, Pak, kita olahraganya pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita terima dengan baik, gitu loh, saran seperti itu. Dan jangan sampai membeda-bedakan juga, seperti itu, ya, membeda-bedakan siswa A dengan siswa B. Kamu agamanya Islam, kamu jelek, kamu hitam. Jangan sampai, karena itu akan membuat siswa didik turun rasa jiwa ingin belajarnya, seperti itu, ya. Kemudian poin keempat yaitu tidak membeda-bedakan peserta didik, ya. Itu tadi yang sudah saya bahas, tidak membedakan peserta didik dengan yang lainnya. Jangan sampai mentang-mentang kita datang dengan misal ketua OSIS, dia anak organisasi, dan yang satu lagi bukan. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia anak organisasi, kita sebagai pendidik memberikan nilai plus bagi dia. Betul, tapi kita alangkah baiknya sebagai pendidik harus profesional, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai memberikan perbedaan yang begitu mencolok di penglihatan peserta didik kita, seperti itu, ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian poin kelima yaitu CMI,
CMI itu yang dimana cara memberikan instruksi. Jadi bapak dan ibu guru sebagai pendidik harus tahu cara memberikan instruksi yang baik daripada itu harus seperti apa. Contohnya, jangan sampai kita sebagai peserta didik, kita sebagai pendidik memberikan penjelasan contoh di tengah-tengah papan bor. Itu contoh yang salah, memberikan instruksi ya. Kemudian ada lagi, kita sedang memberikan materi, kita sedang berbicara di depan, kita duduk di atas meja. Itu contoh memberikan instruksi yang salah ya. Jadi jangan sampai kita sambil menjelaskan duduk di atas meja. Maka itu akan dicontoh oleh peserta didik kita, sehingga perilakunya akan berubah menjadi salah seperti itu. Jadi tolong diperhatikan cara memberikan instruksi itu yang baik itu seperti apa. Kemudian intonasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu keras, jangan sampai terlalu pelan. Jadi kita harus tahu situasi di dalam kelas itu seperti apa. Contoh, situasi di dalam kelas sedang ramai-ramainya misalkan, tidak kondusif, ada yang ngobrol, maka kita sebagai pendidik harus tahu bagaimana cara mengendalikan itu semua dengan baik, bisa mengontrol mereka seperti itu ya. Kemudian poin ke-6 yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin doa dan pemanasan di saat jam olahraga seperti itu. Jadi ketika kita lihat, wah ada peserta didik, dia mempunyai kemampuan, mempunyai jiwa leadership, kepemimpinan. Kita tarik, ya. Kita coba dia memimpin berdoa, memimpin pemanasan. Apakah dia mampu atau tidak? Nah, maka itu tanpa kita sadari akan merubah karakter kepribadiannya yang tadinya tidak baik akan lebih baik. Contohnya melatih keberaniannya seperti itu ya. Jadi boleh itu tips seperti itu boleh diterapkan seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat ada peserta didik yang punya kemampuan bisa memimpin pemanasan, memimpin doa, kita tarik saja buat memimpin doa di depan ya. Kemudian poin ke-7 yaitu harus menguasai materi yang disampaikan kepada peserta didik. Jangan sampai kita sebagai pendidik yang baik, sebagai contoh, kita tidak tahu materi yang akan disampaikan itu apa hari ini atau minggu ini. Dan jangan sampai peserta didik bertanya, kita tidak bisa menjawab. Ya. Jadi itu sangat fatal sekali. Jadi kita sebagai pendidik pertama harus mengetahui minggu ini kita akan memberikan materi apa. Kita sudah susun rencananya, sudah punya RPP diibaratkannya ya, RPP silabusnya itu kita harus sudah punya. Kenapa? Agar kita tahu diibaratkannya tersusun dengan baik dan benar gitu ya, terangkai gitu ya, ada rundownnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita asal-asalan mengajar, nanti tidak akan ada hasilnya seperti itu. Jadi tolong diperhatikan materi itu dikuasai seperti itu ya. Jangan sampai peserta didik bertanya kita tidak bisa menjawab. Alangkah malunya kita sebagai pendidik seperti itu. Kemudian di poin 8 yaitu tidak berbahasa kasar atau keras kepada peserta didik. Kita sebagai pendidik jangan sampai contoh ada peserta didik yang ngeyel, susah diatur, kita keraskan, misalkan bahasanya kasar, jangan sampai. Kenapa? Karena itu akan menyinggung perasaan peserta didik kita, dan akhirnya dia akan turun jiwa semangat belajarnya, nanti akan malas dalam belajarnya yang biasanya masuk pelajaran kita, sehingga dia tidak masuk kepada pelajaran kita, itu bolos gitu ya. Itu sering saya alami seperti itu koreksi yang sangat besar untuk kita sebagai peserta, sebagai pendidik gitu ya. Kemudian di poin 9 yaitu memberikan pertanyaan kepada peserta didik atau memberikan dia di sela-sela waktu luang. Contohnya misalkan kita selipkan pertanyaan kepada peserta didik atau mengetes apakah materi yang kita sampaikan dipahami oleh mereka dengan baik. Kemudian bila waktu atau bila keadaan sudah tidak terkendali atau misalkan benar-benar berisik gitu kan, boleh kita break dengan memberikan game seperti itu, biar mereka
semangat lagi gitu loh dalam belajarnya ya. Jadi sangat boleh sekali itu kita selipkan pertanyaan dan game di sela-sela waktu dalam mengajar ya. Kemudian di poin 10 yaitu tidak menuntut peserta didik dalam berolahraga. Jangan sampai kita sebagai pendidik menuntut keras peserta didik harus mampu melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga yang tidak mereka bisa lakukan. Terkecuali kita mencetak atlet, itu lain lagi. Kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, yaitu hanya memberikan pemahaman saja. Intinya mereka itu paham bagaimana cara melakukan roll depan, roll belakang, tekniknya gitu loh. Jadi mereka tuh paham, oh tekniknya tuh seperti ini. Walaupun mereka tidak bisa melakukannya dengan baik, intinya mereka paham seperti itu ya. Jadi jangan menekan, jangan terlalu menekan. Mengapa? Karena takut terjadi cedera. Yang namanya siswa itu ada yang takut, ada yang berani gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu menekan, memaksakan kepada peserta didik agar mampu melakukan gerakan tersebut seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu poin yang sangat penting, yaitu berakhlak baik. Mengapa? Bila semua poin yang tadi kita bahas, bila mereka tidak mempunyai akhlak, karena sesungguhnya orang pintar atau orang cerdas itu, orang yang kreatif, itu orang yang berakhlak, orang yang berilmu. Buat apa mereka peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi mereka tidak berakhlak? Seperti itu. Jadi tolong tekankan kepada peserta didik kita agar mereka mampu berakhlak dengan baik. Ya. Karena saya ulangi lagi ya, tolong garis bawahi. Karena orang yang berilmu adalah orang yang berakhlak. Seperti itu, orang yang beradab. Terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Saya Muhammad Kepada. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.